Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawaban salamnya, kayaknya ada yang lapar ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat menjawab salam saya, kita doakan cepat ke tanah suci. Amin. Dan cepat lunas hutangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua bisa haji dan umroh. Amin. Dan mudah-mudahan hutang-hutang termasuk cicilan cepat lunas. Amin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat zuhur berjamaah, mudah-mudahan Allah terima salat kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar. Maka kita niatkan pertama i'tikaf di mushola ini, duduk-duduk tapi dengan niat i'tikaf menjadi ibadah. Yang kedua, bersilaturahim. Kata Nabi, man ahabba ayyubu sallallahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atarihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, alias mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu untuk talabul ilmi. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar atau yang pergi atau berikhtiar untuk belajar, untuk mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah hatta yarji'a, sampai pulang. Saudara-saudaraku yang saya hormati, wabil khusus Ustaz Syarif, para pimpinan, seluruh karyawan yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena memang saya juga tidak hafal nama-namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Kita buka dulu dengan pantun ya. Ya, nanti kalau saya pantun bilang cakep ya. Jadi orang Betawi ini modal cakep tidak perlu mahal-mahal, cukup berpantun saja. Pergi ke pasar membeli ikan, cakep. Tidak lupa juga membeli terasi, cakep. Puji syukur kita panjatkan, cakep. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi. Satu lagi ya. Jauh pulau dari cakep. Itu boleh cakep. Jauh pulau dari Melawan, cakep. Pergi haji ke kota Mekah, cakep. Dengan bismillah kajian dibuka, moga semuanya mendapatkan berkah. Amin. Gimana? Bapak sekali sehat ya? Baik. Materi yang akan kita bahas di kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Syarif, yaitu 3 hal
yang menyelamatkan dan 3 hal yang membinasakan. Ini kita ambil dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, nomor hadis 7252 dari Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat." Nah, apa saja 3 yang menyelamatkan dan 3 yang membinasakan itu? Pada kesempatan ini insya Allah akan kita bahas secara sederhana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sesuai urutan dalam hadis, kita mulai dari hal-hal kata Nabi yang salasun munjiyah. Ada 3 hal yang menyelamatkan atau menjadi faktor yang bisa menyelamatkan manusia. Yang pertama kata Nabi, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dikala sendiri ataupun ramai. Baik dikala sepi ataupun ramai. Jadi ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apakah sendiri ataupun banyak orang. Kenapa dikatakan menyelamatkan? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan atau menjadi penyelamat. Kata ulama, karena orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam dirinya nanti akan muncul namanya muraqabatullah. Apa namanya? Muraqabatullah, yaitu perasaan, kesadaran bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kontrol pribadi yang kuat. Nah, kalau orang sudah memiliki muraqabatullah, maka insya Allah dia akan selamat. Karena dia selalu merasa dikontrol oleh Allah. Jadi dia akan beribadah baik dilihat orang atau tidak dilihat orang. Dia akan terus berkarya, berinovasi, mau dipuji orang atau tidak dipuji orang. Dia akan tetap bekerja yang terbaik, baik dilihat oleh atasan atau tidak dilihat atasan. Maka orang ini kalau hidup insya Allah selamat. Kemana-mana dia aman. Ibadahnya udah. Kalau guru-guru kita mengatakan ini orang yang sudah insya Allah hidupnya sudah sukses. Jadi orang yang sukses itu, kalau kita sebagai orang tua nih mendidik anak kita sukses, itu bukannya sekedar sudah menikah, berumah tangga, bisa beli rumah, beli kendaraan, bukan. Tetapi kita sebagai orang tua sukses mendidik anak kalau kita bisa mendidik anak kita ibadahnya tanpa disuruh, sudah ibadah sendiri. Kalau sudah menjaga sholat 5 waktunya tanpa kita suruh, dia sudah mandiri, itu berarti kita sudah sukses. Jadi dia sudah punya muraqabatullah yang kuat. Itu yang pertama jamaah sekalian. Maka di sini takut kepada Allah, muraqabatullah ini akan didapatkan kalau kita banyak belajar. Karena takut kepada Allah itu akan muncul karena ilmu. Makanya di surat Fatir ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu, semakin banyak ilmu kita diharapkan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan semakin berilmu semakin
menakut-nakutin orang gitu. Jadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara yang saya hormati. Yang kedua, yang menjadi sumber penyelamat manusia yang kedua kata Nabi adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Al-qasdu fil faqri wal ghina, yaitu hidup sederhana baik di kala miskin ataupun di kala kaya. Ini kalau orang sudah punya sifat seperti ini, insya Allah dia akan selamat. Bagaimana implementasinya? Jadi kalau dalam Al-Quran misalnya di surat Furqan, Al-Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu, orang-orang yang apabila berinfak, membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya yang dia miliki, uangnya, duitnya, lam yusrifu, mereka tidak boros, walam yaqturu, tapi juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan di antara dua ekstrim itu, ekstrim boros, ekstrim pelit, qawama, dia pertengahan. Kalau ada orang bisa begini, insya Allah selamat. Jadi dia senantiasa siap untuk menghadapi dinamika kehidupan duniawi. Jadi mau gejolak hidup ini bagaimanapun, dia tetap stabil, ya, tidak kagetan. Jadi kalau guru-guru kita biasa ngomong, kalau kita sudah terlatih hidup sederhana itu, dimanapun kita hidup mudah. Ya, kalau tidur di musola pun, ya bisa tidur kita. Kita di pesantren dulu ya, di sekolah, ngajak tidur di musola bisa tidur, diajak di hotel, pulas lagi. Ya. Makan di warteg enak, makan di restoran bintang 5 di hotel nambah. Maka inilah pentingnya hidup dalam kesederhanaan. Ya, tentu kesederhanaan ini dalam seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita punya anak yang hidupnya seperti ini, insya Allah. Ya, makanya anak-anak kita ini kan harus dilatih dengan. Saya dulu waktu anak saya masih SD ya, sekarang sudah pada kuliah, sudah selesai, bahkan 5 yang sudah selesai, tinggal 1 yang mau kuliah. Itu di sekolah SD waktu itu ada yang anak-anaknya itu ada kebanyakan di situ orang-orang, ya, ada yang di DPR gitu kan, DPRD, DPR pusat gitu. Terus anak saya tahun-tahun berapa itu jajannya itu paling 2.000 gitu, kita kasih tiap hari 2.000. Saya tanya anak saya, itu teman kamu yang anak anggota DPR itu berapa jajannya? Kata dia sama, 2.000 juga. Lalu kita ketemu kan, nah, dia bilang sebetulnya di waktu itu bisa ngasih jajan 100.000 tiap hari bisa. Kenapa 2.000? Karena untuk melatih anak pendidikan, ya, agar terbiasa dengan bahwa duit itu tidak mudah gitu, mendapatkan uang tidak mudah. Itu jamaah sekalian. Nah kemudian penyelamat yang ketiga kata Nabi SAW adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Al-adlu fir ridha wal ghadab, bersikap adil baik di kala ridho, senang, ataupun di kala marah. Jadi di saat senang dia tetap adil sehingga tidak memasukkan unsur-unsur kebatilan, ya kan? Jadi walaupun dia senang kepada orang, tapi dia tidak bergaul dengan orang itu dengan cara-cara yang batil. Atau sebaliknya, adil dalam saat marah, maka dia tidak menzalimi orang. Ini kalau kita miliki sikap ini, insya Allah selamat. Mau jadi bawahan selamat, aman. Mau jadi atasan aman. Mau jadi apapun, ya, karena menjaga al-adlu
fil ridha wal ghadab. Nah, ini bisa dilihat di surat Al-Maidah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala perintahkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya memang salah satu syarat untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita harus senantiasa berlaku dan bersifat adil ya dalam segala hal. Termasuk di rumah kita misalnya adil kepada anak-anak kita. Ya, tidak boleh kita zalim pada anak-anak kita. Termasuk yang sering diajarkan orang-orang tua kita, pendidik kita, jangan marahin anak kita di hadapan saudaranya. Kalaupun misalnya kita ingin nasihatin nih, panggil, nak, bapak ingin bicara, Abi ingin bicara, kita ajak dia berdua, kita berdua, lalu kita sampaikan. Jangan marahin di depan adiknya atau kakaknya, karena itu menjatuhkan dia dan ada rasa dendam nanti di kemudian hari pada kita sebagai orang tua. Nah, jangan juga misalnya ngomelin anak, ya, ini yang biasa terjadi justru ibu-ibu nih, dasar kayak bapaknya, gitu. Nah, jadi anaknya kena, bapaknya juga kena, atau bapaknya gue dibawa-bawa. Ya, rapotnya matematikanya rendah, dasar 11-12 dengan bapaknya. Nah, ini cara mendidik yang tidak adil ya. Jadi kita terapkan keadilan ini dalam seluruh dimensi kehidupan kita sampai pada hal yang kecil-kecil sekali. Insya itu ya menyelamatkan, tiga hanya menyelamatkan. Kata ulama, kalau kita sudah punya tiga ini, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan ya. Nah kemudian selanjutnya kata Nabi, wa thalathun muhlikat. Dan ada tiga hal yang akan membinasakan. Kata ulama, hampir seluruh hal yang merusak, kemaksiatan, kejahatan, peperangan, ya, termasuk yang terjadi di Palestina itu kan, pembantaian, genosida terhadap umat Islam di sana itu tidak akan pernah terlepas dari tiga hal itu. Apa saja ketiga itu kata Nabi? Yang pertama adalah syuhun syadid. Apa? Bapak sekalian, syuhun syadid, pelit yang keras, kikir yang keras. Jadi ternyata kikir itu, pelit atau bakhil itu membinasakan. Salah satu faktor yang membinasakan. Kenapa jemaah sekalian? Kata ulama, karena orang yang hidup, karena orang yang kikir, orang yang pelit, maka hidupnya tidak berkembang dan tidak produktif. Justru hidupnya kontraproduktif. Ibarat kendaraan nih, mobil kita sudah nyalakan mesin, tapi tidak jalan-jalan. Kenapa tidak jalan? Karena kita rem terus, nggak jalan. Begitu juga orang yang pelit. Nah, sebaliknya, orang yang memiliki sifat kedermawanan, orang yang mudah berbagi, bersedekah. Kalau dalam Islam ada infak, sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya. Maka dia dijamin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dijauhkan dari segala macam bala dan kebinasaan. Makanya kata Nabi, inna sadaqata tadfa'ul bala. Ya, dalam Islam itu konsep sedekah itu menolak bala. Menolak bala. Jadi kalau kita mau dijauhkan dari bala, sering bersedekah. Dan sedekah itu tidak harus banyak, tidak harus menunggu jadi kaya. Ya, kita di rumah masak sayur pun, ya, sisihkan sebagian untuk tetangga. Ya, kata Nabi, kalau buat sop, perbanyak kuahnya, kasih tetangga. Maksudnya jangan kuahnya doang. Bagi kepada tetangga. Jadi tidak selalu mahal.
sedekah itu tidak selalu bahagia. Bahkan kalau kita nggak punya apa-apa, senyum. Ya. Karena kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kalau ketemu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Tapi ini tidak berarti kalau orang yang banyak senyum itu berarti nggak punya duit. Makanya biasanya orang mau minjam duit itu senyum kan? Ya, senyum. Makanya kotak amal itu memang bagusnya bukan kotak sedekah. Ya. Kalau di sini apa? Ada kotaknya nggak? Apa tuh di saya? Kalau di Berapa masih ada kotak sedekah. Saya suruh ganti itu, jangan kotak amal. Kalau kotak sedekah nanti lewat disenyumin aja. Namanya sedekah kan? Ya masukin duit, cuma senyum. Ya masukkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penyakit. Kata Nabi, da'u mardahum bisadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Ada yang bilang, Ustaz, saya sudah sedekah tapi kok nggak sembuh-sembuh sakitnya. Kan nanya, sedekahnya berapa? 2.000. Sakitnya jantung koroner gitu kan. Sedekah 2.000 pengen sembuh. Ya, nanti jatuh-jatuhnya kita sedekah juga ke rumah sakit, ke dokter gitu. Daripada sedekah ke dokter, ke rumah sakit, mendingan kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Dan luar biasa Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini uang kalau kita tidak sedekahkan, yang mestinya kita harus keluarkan, maka kalau kita tidak keluarkan, maka akhirnya dia mencari dengan caranya sendiri. Mobil kita rusak lah, anak kita sakit lah, pokoknya dia akan mencari jalan keluarnya sendiri atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, ya disesuaikan penyakitnya. Kalau penyakitnya besar, diperbesar juga nilai sedekahnya. Insya Allah akan membantu kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua yang membinasakan kata Nabi adalah wahawan muttaba. Apa? Hawan muttaba, yaitu hawa nafsu yang diperturutkan, hawa nafsu yang lepas kontrol. Ini membinasakan, ini bahaya. Hawa nafsu yang tidak lagi dikontrol oleh nilai-nilai agama, akhlak, bahaya. Nah, kenapa membinasakan jemaah sekalian? Kata ulama, orang yang hawa nafsunya tidak lagi bisa dikontrol, maka dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan menghalalkan segala cara. Jadi kalau dia ingin sesuatu, maka dia akan berupaya mendapatkan sesuatu itu dengan cara apa? Kalau ya sesuatu itu harta, ya barang, uang, dia akan berjuang untuk mendapatkan dengan cara apa? Kalau sesuatu itu pangkat dan jabatan atau kedudukan, maka dia akan berjuang untuk mendapatkan itu dengan cara apa? Menghalalkan segala cara. Dan demikianlah seterusnya. Dan ujung-ujungnya kata ulama, kalau orang sudah menghalalkan segala cara dan tidak tobat, tidak sadar, maka akhirnya seperti kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'am. Mereka itu lebih buruk, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kata ulama artinya lebih buruk. Ya. Jadi apa persamaannya antara binatang dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya? Apa persamaannya bos sekalian? Sama-sama lepas kontrol nilai-nilai agama kan? Binatang tidak ada agamanya binatang. Binatang hawa nafsunya tidak dikontrol lagi.
Jadi sama gitu kan. Nah, tapi kata Allah, balhum adall, lebih buruk. Manusia yang lepas kontrol hawa nafsu lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Binatang masih bermanfaat, masih bisa dijual, bisa dimakan dagingnya. Manusia, ada yang mau beli manusia, ada yang makan dagingnya manusia? Enggak. Auzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang membinasakan kata Nabi kita Muhammad SAW adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi. Takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Itu sikap atau sifat ujub. Kata Imam Nawawi, ujub itu adalah nadharuhu ilaiha bi ainil kamal. Ketika seseorang melihat kepada dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Jadi merasa dirinya hebat dengan hartanya, hebat dengan pangkat dan jabatannya, hebat dengan ilmunya, hebat dengan apapun yang miliki. Dan pada waktu yang sama, dia lupa bahwa semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah ujub. Lalu kenapa ujub itu berbahaya ya mas kalian? Kenapa membinasakan? Kata ulama, karena ujub itulah yang kemudian akan melahirkan sikap dan sifat takabur atau sombong. Dan sombong itu endingnya membinasakan. Tidak ada orang sombong yang selamat. Semua orang sombong pasti pada akhirnya binasa. Makanya kata Nabi SAW, man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadu, apa tawadu? Rendah hati. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ah. Dan barang siapa yang takabur, Allah akan jatuhkan dia, Allah akan binasakan dia. Makanya di dalam Al-Quran Allah abadikan 3 orang yang dibinasakan agar menjadi pelajaran bagi manusia. Dan sejarah ini berulang terus agar kita menjadi ibrah, mengambil ibrah, pelajaran. Ada manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran dia sombong karena pangkat dan jabatannya. Siapa? Fir'aun. Yang kedua, ada orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran sombong karena hartanya. Siapa? Qarun. Dan ada orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sombong lantaran ilmunya. Siapa dia? Haman. Dan ada orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kelicikan strateginya. Ya. Siapa dia? Adalah Ubay bin Khalaf, gembong munafikin di Madinah dulu. Punya banyak intrik-intrik kemunafikan yang luar biasa. Maka mereka diabadikan dalam sejarah agar kita mengambil pelajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semuanya. Selamatkan anak cucu kita. Selamatkan rumah tangga kita. Selamatkan jemaah kita, masyarakat kita, perusahaan kita, di mana tempat kita bekerja. Selamatkan bahkan bangsa dan negara kita. Dan kita dijauhkan dari segala hal yang bisa membinasakan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian, sebagai pengantar, nanti kalau ada waktu kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Wallahu a'lam. Ditutup pantun dulu ya. Dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Sore hari membeli obat batuk. Cakep. Pulangnya ketemu si manis. Cakep. Sudah ada kelihatannya yang ngantuk.
Tenang, materinya juga sudah habis. Kembali ke Ustaz Syarif. Tafadhol Ustaz.